Bapak, kami bersyukur hari ini kami memasuki seri yang kelima tentang perayaan Natal yang sesungguhnya. Yang kadang kami merasakan kami sulit sekali mencari perayaan yang sungguh-sungguh berkenan dan sesuai dengan firman-Mu serta menggali makna kedalaman akan Natal ini. Kami kehilangan arah, kami kehilangan fokus, dan kami juga kehilangan makna sesungguhnya. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa melihat dengan jelas hal-hal yang penting dalam Alkitab walaupun kelihatannya sekilas tidak nampak sesuatu yang penting. Hari ini kami mempelajari dengan tangisan Rahel, tentang tangisan Rahel. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti, mendalami, serta melihat kekuatan yang ada dalam iman Rahel di dalam kesedihan, kepedihannya, dan penderitaannya. Dan disitulah engkau memakai tangisan Rahel sebagai tanda tentang nubuat yang tergenapi melalui Raja Herodes yang kejam itu. Tuhan tolong kami, dan kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan menolong kami dan memberikan kami hati yang penuh sukacita untuk belajar serta menikmati hidup dalam kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan belajar hari ini di dalam kitab Matius pasal yang kedua ya. Matius pasal kedua. Kita akan buka Matius pasal kedua. Saya bacakan Matius pasal kedua ayat yang ke-18. Penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak Yerusalem. Di Bethlehem ya, dekat Yerusalem itu oleh Raja Herodes. Demikian ayat ini menyatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ini langsung menuju pada Yeremia pasal 35 ayat 15. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit sedih atau pedih sedih. Dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada upahnya, ada masa depan yang luar biasa Tuhan rancang. Walaupun Rahel tidak tahu apa yang digenapi oleh Tuhan. Dan dia dalam keputusasaan, dalam penderitaan waktu melahirkan Ben-Oni yang diganti dengan Benyamin, nanti saya jelaskan artinya, maknanya apa gitu. Jadi Ben-Oni adalah anak kesedihan, anak kepahitan, anak penderitaan. Dan di situ dia menangis, kenapa? Karena dia berharap dengan beriman bahwa Mesias akan keluar dari keturunannya. Ya, itu pengharapan dia dari keturunan-keturunan, dan dia melihat dia tidak punya anak. Waduh, sudah nggak ada harapan. Kalau aku nggak punya anak, terus masa depan di depan yang nanti bagaimana harapan saya kalau saya nggak punya anak. Aduh, anak saya cuma 2, Lea banyak dan juga kudiknya ada, tapi dia sendiri paling sedikit. Dia cuma 2, yaitu Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin ya. Nah, di situ dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam tanda petik ya, dia merasa ada aib ya, malu nggak bisa punya anak. Akhirnya Tuhan kasih anak karena dia bersaing iri hati dengan Lea, maka Tuhan berikan itu supaya dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk mendidik dia dan mengajar dia supaya dalam saat-saat yang betul-betul bergantung pada Tuhan itu akan ada jalan yang terbaik. Nah, sini kita akan belajarinya. Jadi saya memberikan tema adalah Natal bermandikan darah atau tangisan pahit dan pedih Rahel. Tangisan menyayat ibu-ibu yang meratapi anak-anaknya dibantai oleh Herodes. Jadi Natal yang sangat mengerikan. Jadi ibu-ibu itu melihat anaknya dibunuh, anak yang dipenggal kepalanya, ditusuk, pokoknya semuanya nggak peduli. Anak umur 2 tahun ke bawah itu kemudian dibinasakan. Nah, kita kembali pada Matius pasal yang kedua tadi ya. Matius pasal kedua ayat yang ke-18. Nah, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini, ayat yang ke-16 saya bacakan ya, Matius pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan, jadi diperdayakan itu diakali ya, bukan ditipu sih, tapi orang Majus itu nggak mau ngasih tahu, karena memang diberitahu supaya dia tidak melewati jalan itu.
Ya, diberi mimpi itu ya. Dan dikatakan apa? Dia benar-benar marah ini ya. Herodes tahu bahwa ia diperdaya oleh orang-orang Majusi itu. Ia sangat marah, marah sekali. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi wilayah sekitarnya ada berapa ratus keluarga, ada berapa ratus anak atau ribu anak, kita nggak tahu. Ya, di Bethlehem di Yerusalem itu diperkirakan pada zaman itu penduduknya ada sekitar 2 juta. Nah, 2 juta itu kira-kira kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun kira-kira ya bisa sampai 5.000, 10.000 orang gitu kan. Ada bayi juga gitu ya. Nah, anak-anak kecil itu. Jadi itu dibantai semua oleh Herodes. Dikatakan ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dia sudah menanyakan ini pada orang Majus, dia sudah tanya detail. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, Yeremia dengan Rahel, dengan Herodes hubungannya apa? Nah, itu yang membuat kita harus tahu. Karena selama ini kalau kita merayakan Natal, kita tidak diberitahu keagungan, keindahan, misteri Natal, dan rahasia-rahasia Natal yang begitu luar biasa, begitu indah, yang menguatkan kita menghadapi masa depan kita. Nah, kita seringkali tidak mendapatkan ini. Ya, di dalam zaman sekarang ini khotbah-khotbah lebih arah kepada ya hal-hal yang bersifat ringan, moralitas dan semuanya. Nah, kita akan memperdalam ini. Dan genaplah firman yang disampaikan oleh Yeremia. Jadi Natal itu mempunyai makna yang begitu dalam. Setiap tempat, setiap kejadian, setiap orang, setiap peristiwa itu mengandung hikmat surgawi yang dalam. Dan itu bisa membangun iman kita, bisa memberikan kita kekuatan, pengharapan dalam saat kita berduka, pada saat kita putus asa, pada saat kita melihat masa depan kita bingung dan tidak ada jalan keluar. Disitulah ada satu perkara yang hebat sekali dan dikatakan bahwa Tuhan adalah harapanku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah Immanuel. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita akan belajar. Perhatikan baik-baik sebelum ayat ini kita baca ya. Sebelum ayat ini, perhatikan baik-baik. Di sini. Ya. Pada ayat yang ke-7, Matius pasal 2 ayat 7, ya. 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Ini 2 kali pemanggilan ya. Pemanggilan pertama pada ahli kitab, orang-orang ahli Taurat semuanya. Ini kedua. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti. Dengan teliti. Jadi bukan sembarangan, dengan teliti dikatakan dia mau bertanya dan mencari informasi kepada orang-orang Majus itu kapan bintang itu nampak. Jadi mulai nampaknya bintang kapan? Oh, ini sekian-sekian. Dan Herodes bukan orang bodoh. Herodes bisa menghitung. Dia orang pintar sekali. Dan dia punya orang-orang penasihat juga kan. Yang seperti lihat kitab orang berhikmat itu ada di istana. Itu artinya tuh ya wakil daripada kaisar, pembantu-pembantu kaisar, pembantu khusus, utusan gitu kan. Pemerintah sekarang kan gitu kan. Presiden Prabowo kan ada berbagai macam. Ya, supaya dibantu. Orang banyak pintar itu kan menguatkan sekali. Nah, Herodes itu teliti sekali dan dikatakan bertanya pada mereka, nampak itu kapan bintang? Oh, bulan sekian, tahun sekian. Saya lihatnya tuh bulan tahun lalu sekian-sekian. Dihitung oleh dia. Ini tahun lalu berapa? Oh, kira-kira sekian. Nah, diambil waktu selama 2 tahun. Ya, ini bukan perhitungan sembarangan. Ini perhitungan yang eksak. Perhitungan yang tepat sekali karena dia tanya dengan teliti. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat ya. Ayat yang keempat, ini Herodes tanya pada yang pertama, ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, ahli-ahli kitab itu, dan imam kepala, bukan imam biasa. Ini imam-imam yang profesor-profesor itu kan. Dan orang-orang yang punya pengetahuan kitab Taurat, punya pengetahuan tentang nubuatan, semuanya itu dinyatakan di sini. Dan diminta oleh Herodes supaya datang dan ahli Taurat serta imam kepala itu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di mana Mesias akan dilahirkan. Dan ini pertanyaan yang bukan pertanyaan yang remeh ya, tapi ini pertanyaan betul-betul harus diuji dan dikatakan oleh ahli Taurat dan juga imam kepala itu, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda,
Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan ini dikatakan dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, padang Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, hai yang terkecil, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala sudah ditetapkan, dinubuatkan dengan presisi, dengan tepat rencana peristiwa kejadian dan segala sesuatu oleh Tuhan Allah kita, dan itu terjadi. Nah, surah ini ada sesuatu yang ajaib sekali. Nah, kita akan melihat dalam kitab Matius tentang nubuatan bagaimanakah tentang Kristus. Ada 7 nubuatan penting dalam kitab Matius yang kita pelajari, seperti Yesaya pasal 7 ayat 14 tentang Immanuel, seorang anak akan lahir, dan kemudian disebut Immanuel, berkaitan dengan Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Nah, yang kedua tadi yang kita baca adalah Mika pasal 5 ayat 2, yaitu di dalam Matius pasal 2 ayat 5 dan 6 dikatakan di manakah bayi itu lahir? Di Bethlehem di tanah Yehuda. Nah, nanti Yehuda ini menjadi kaitan dengan Rahel ya, karena Yehuda itu tempat titik di mana orang-orang Israel itu dikumpulkan dan dibuang ke Babilonia. Mereka semua dikumpulkan di tanah Yehuda dan mereka kemudian berjalan dibuang ke Babilonia. Nah, ini yang ketiga sekarang. Yeremia 31 ayat 15 tentang pembunuhan bayi, yang juga dituliskan oleh Matius pasal 2 ayat 17 dan 18, pembunuhan bayi oleh Herodes. Dan kemudian yang keempat, Yesaya 40 ayat 3 adalah seorang yang akan menyertai dan akan membuka jalan dan menjadi perintis jalan dari Mesias. Nah, Matius 3 ayat 3 itu berkaitan dengan Yesaya 40 ayat 3. Siapakah dia? Pembuka jalan itu adalah Yohanes Pembaptis, anak dari Imam Zakaria dan juga dari Elisabeth istrinya. Ya, yang kelima, Yesaya 53 ayat 4 dikatakan bahwa Mesias ini akan menderita, akan disiksa, akan mati, dan Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati dan dia akan dikubur, dia akan mati 3 hari dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Matius 8 ayat 17 menyatakan bahwa dialah hamba yang menderita. Nah, sekarang yang ke-6 dan ke-7. Bagaimana Yesus masuk Yerusalem dan waktu dipuji Hosana Hosana itu terdaftar dan juga tertulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Dan di dalam Matius pasal 21 ayat 4 dan 5 dikatakan Yesus masuk Yerusalem dan dilayani sebagai raja atas segala raja dan diteriakkan nama Hosana Hosana. Dan inilah yang raja segala raja yang akan menjadi pujian dari segala bangsa Israel. Dan yang terakhir adalah pengkhianatan Yudas 30 keping perak, tertulis dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 dan 13. Nah, itu ditulis dalam Matius pasal 27 ayat 9 dan 10. Jadi 7 nubuatan ini, 7 nubuatan inti yang berkaitan dengan seluruh karya Kristus dari dia lahir sampai dia mati, itu dimuat dalam kitab Injil Matius, ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa Matius menuliskan ini, dan kemudian dia memberitahukan tentang bagaimanakah Herodes itu yang akan punya rencana dan kemudian akan membunuh anak itu, menjadi satu kekuatan kegelapan yang harus dituliskan, bahwa permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular itu terus berperang, terang dan gelap. Manusia-manusia yang keturunan iblis, keturunan ular dengan keturunan daripada perempuan itu. Nah, surah ini sekilas kalau kita lihat apa yang terjadi, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Natal ini, Natal yang bermandikan darah, anak-anak yang dibunuh, yang dibantai, terus kemudian dipenggal kepalanya, ditusuk. Surah itu nggak kebayang satu perbuatan kejam yang di dalam seluruh kekejaman, rencana yang jahat, yang licik itu. Surah ini sudah ditetapkan, dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus mengerti betul. Allah berdaulat, Allah mengendalikan sesuatu, Allah mengontrol, bahkan hati raja pun Tuhan yang mengontrol. Segala tindakannya pun Tuhan yang mengarahkannya. Jadi saudara, kalau kita mikir secara betul-betul apa yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, kemanapun Tuhan arahkan, itu pasti terjadi. Jadi yang sulit yang kita lihat ada misteri adalah
Bagaimana bisa Tuhan mengarahkan hati raja yang jahat kok diarahkan Tuhan? Artinya saudara itu dikendalikan. Bukan Tuhan yang punya maksud dan punya motivasi, oh ini kamu harus jahat, kamu lakukan yang jahat gitu. Bukan, saudara. Itu kejahatan berasal dari diri Herodes, bukan berasal dari Allah. Allah tidak berbuat jahat, tidak merancang kejahatan, saudara, tidak. Tetapi semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan, baik yang terang dan gelap. Ya, jadi sekilas kalau kita lihat, nampak satu kesalahan kejahatan yang sepertinya adalah, wah ini kejahatan betul, ini sadis ini. Tapi kenapa itu tertulis dalam Alkitab? Dan di sana ada satu nubuatan tentang tangisan anak-anak yang betul-betul dibantai itu. Dan Alkitab menyatakan pada kita bahwa seluruh kejadian itu yang sudah dikatakan dalam Alkitab, kejadian peristiwa yang ada dalam Alkitab, kitab suci kita, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, itu adalah tergenapi sempurna dan semua itu masuk di dalam seluruh presisi perbuatan dan hidup dari Kristus. Tidak ada kitab suci yang sedetail, sempurna, sesempurna, sepresisi, dan seakurat seperti Alkitab kita. Dan itu betul-betul tepat. Dan semua itu. Dan itu bukan baru 2 minggu, baru 1 hari, atau 1 jam yang lalu. Bukan, saudara. Ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan ini luar biasa. Kalau kita lihat, raja itu mengapa terusik? Ya pasti terusik namanya raja. Seorang raja itu egois, mega egois, ya, penyakit megalomia. Jadi membumbungkan diri itu, wah dia kalau sudah jadi raja, dia nggak boleh ada orang yang menyaingi dia, apalagi menggantikan dia. Nah dia bersekongkol dengan dukungan Romawi. Herodes itu orang Israel yang keturunan bercampur, ya, bukan orang Israel asli, tapi dia mempelajari banyak kebudayaan Israel dan dia orang yang campuran. Nah, Kolosi pemimpin daripada orang Romawi dengan Herodes, dan kemudian kong kali kong antara pemimpin-pemimpin agama yang menjilat kepada Romawi dan diberi wewenang, diberi semua kebebasan dalam agama asal tidak memberontak. Saudara, itu bekerja sama konspirasi dengan Herodes dan mengaitkan semua, membuat satu kolusi dan kekuatan yang luar biasa dan kong kali kong gitu kan. Nah, kemudian dipanggillah oleh Herodes itu rapat Sanhedrin yang langsung hari itu, saat itu juga. Jadi kalau mereka bisa rapatkan, oh ini setiap bulan sekali gitu, nggak bisa. Waktu Herodes mengatakan, hari ini saya ingin ketemu, semua kumpulkan, imam kepala ketemu, dan harus ketemu saya, ahli kitab semua ketemu saya, ahli Taurat semua. Saya mau bertanya ini, maka mereka datang semua dan berhadapan dengan Herodes. Terus Herodes bertanya, di manakah bayi itu dilahirkan? Raja itu akan dilahirkan. Dan mereka memberitahukan, dinubuatkan dengan tepat, dengan benar, dan persis, akurat. Imam kepala dan ahli Taurat, ahli kitab mengatakan di Bethlehem. Kenapa? Karena ada dalam Mika pasal 5 ayat 2, di Bethlehem. Wah, jadi Herodes langsung, berarti benar ini. Nah kalau benar, berarti saya harus mempersiapkan ini. Nah, kalau dia besar, wah saya nggak mau, gitu kan? Bagaimana caranya? Wah, dia punya pikiran, ya. Dia nggak beritahu pada orang-orang yang ditanya oleh dia, enggak. Dia punya pikiran, dan semakin dia mendapatkan informasi semakin tepat, semakin benar, semakin akurat, dan kemudian orang Majus juga mengatakan kalimat sama, dan dia kemudian bertanya pada orang Majus yang tadi kita baca awalnya. Dan orang Majus menceritakan tanda bintang di langit itu dengan detail, dan Herodes diberitahu. Kira-kira hampir 2 tahun mereka melihat tanda itu. Berjalan lamanya berapa bulan gitu kan, terus bertemu dengan yang lain, dengan dari kerajaan lain. Kan itu orang Majus itu ada kira-kira 3 bangsa besar itu sebenarnya, ya, emas, kemenyan, dan mur. Dan itu bukan satu kebangsaan, tapi berbagai macam. Bayangkan orang-orang itu datang dengan pakaiannya, dengan semua ornamennya, dengan kemegahan kemewahannya, dengan kehormatannya, baju-baju mereka tuh beda dengan orang di Israel kan, khususnya di Yerusalem. Begitu mereka datang, apa yang terjadi? Semua gempar. Kaget semua. Ada apa ini? Dan mereka mengatakan, kami mau melihat anak raja yang lahir. Kami mau ketemu dengan dia. Wah, ya pasti di istana raja. Maka ketemu Herodes dia. Dan waktu Herodes ketemu dia, Herodes juga kaget juga kan. Gimana ini? Siapa ini? Kok ada tamu dari jauh sekali kerajaan yang besar-besar? Kok bisa datang ini? Nah, di situ
Mulai Herodes gelisah dan hatinya mulai memikirkan rencana-rencana yang busuk. Dan pengaruh dari ular, dari iblis itu, dan Herodes menjadi orang yang menjadi agen si iblis, si ular tua itu. Dan dia kemudian muncul ide-idenya. Nah, saudara, apa idenya? Rencana busuk, licik, dan keji yang tidak berperi kemanusiaan tanpa alasan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Mungkin puluhan, ratusan orang dan ratusan ibu-ibu menangis dan menjerit dengan luar biasa. Nah, saudara, seperti di belakang. Ya. Jadi banner di belakang saya, background saya itu saya ambil dari AI. Nah, saudara, itu satu hati yang luar biasa, bukan hanya tangisan. Jadi langkah daripada Herodes ini adalah alangkah melindungi dirinya, melindungi kerajaannya atas nama kerajaan, mengantisipasi. Jadi melindungi apa? Ya kursi rajanya dia, kursi kemenangan dia, kursi daripada kehormatan dia. Dan dia membantai anak-anak itu atas dasar apa? Ya, antisipasi supaya negara tetap aman. Kalau ada raja baru yang masih akan datang, wah ini harus dihabisi dari depan. Jadi mumpung dia belum muncul, tebas sekali aja. Nah, saudara, ini adalah pembantaian, itu penebasannya. Jadi benih keturunan Mesias itu akhirnya dihabisi. Nah, tangisan dari ibu-ibu di Rama ini dan juga di Yehuda ini, di Yerusalem, di Bethlehem itu yang mereka dibunuh, saudara, itu menjerit persis sama dengan tangisan Rachel yang menangisi anaknya Ben-Oni yang bernama Ben-Oni dan diganti oleh Yakub menjadi Benyamin. Nah, saudara, apa artinya Ben-Oni menjadi Benyamin? Saudara, itu dalam Mazmur pasal 82 dan juga Yeremia 31. Coba saya bacakan Yeremia 31, saya bacakan ya, ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih, sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan satu harapan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuhmu. Nah, 70 tahun mereka akan dibuang itu. Mereka menangis. Kenapa? Sekarang tidak ada harapan lagi. Kenapa tidak ada harapan? Nanti saya jelasin. Ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, saudara perhatikan, apa yang menjadi tangisan dari Rahel? Karena waktu dia melahirkan dan dia kesakitan dan waktu dia melahirkan dia sekarat dan dia mati, saudara. Dan nama anak itu waktu dia mau mati, dia sebut anaknya Ben-Oni, anak kesedihanku, anak penderitaanku, anak betul-betul anak yang aku harapkan. Dan akhirnya dikatakan harapannya hilang. Kenapa harapannya hilang? Itu karena dia nggak punya anak lagi dan dia mati. Dan Tuhan katakan apa yang menjadi jerih lelah dan jerih perjuangan daripada Rahel, mengharapkan dengan imannya anak-anak keturunan dan akan ada benih Mesias di dalam keturunannya, saudara, itu tidak sia-sia. Dan banyak orang Kristen yang menderita, menangis dan masuk dalam kematian, dan jawaban semua apa yang diharapkan tidak ada. Abraham juga sama, Ishak juga sama, Yakub juga sama, tidak melihat tanah perjanjian, mereka sudah mati semuanya. Musa juga sama, mati, tidak melintasi tanah perjanjian. Apalagi tanah perjanjian yang masa depan Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, saudara perhatikan, waktu dikatakan Ben-Oni, anak kesedihanku, anak penderitaanku, anak ratapanku. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Yakub waktu mendengarkan itu, maka dia mengubah nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Nah, apa arti Benyamin? Benyamin artinya anak tangan kanan, anak yang paling dekat, anak yang aku cintai. Engkau duduklah di sebelah kananku. Nah, itu Tuhan Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kanan menunjukkan apa? Yang dekat, yang mendukung, merupakan kehormatan. Jadi anak yang kamu sebut anak kesedihan menjadi anak yang akan mendukung bangsa Israel, anak yang mendukung daripada semua kekuatan Israel akan kembali lagi dan mengembalikan kehormatan, dan dia akan memuliakan. Nah, itu Benyamin. Nah, saudara, kalau saudara pelajari ke belakang, Yusuf kemudian punya anak Efraim dan Manasye. Nah, Efraim Manasye itu menjadi 10 suku bangsa Israel yang di utara. Mereka memimpin di sana. Dan Benyamin itu
di selatan, ya, di tanah Yehuda itu. Nah, waktu mereka berada, Benyamin itu dua suku, Yehuda dengan Lewi, ya, Yehuda dan Lewi. Nah, ini semua dipisah ya, dipisah. Nah, 10 suku Manasye dan Efraim itu akhirnya hancur lebur dan tidak berbekas, dan mereka kemudian bercampur. Kenapa seperti itu? Sesuai itu adalah teknik cara Raja Babel. Nah, apakah itu raja seperti Herodes dan semuanya? Saudara perhatikan, mereka mengambil bangsa Israel, anak-anak muda itu yang laki-laki, dan mereka kemudian harus dikawinkan dengan anak-anak Babelonia, dan mereka kemudian tidak boleh yang murni, nggak boleh, saudara. Dan mereka kemudian kawin 70 tahun itu mereka diasimilasikan, dibuat perkawinan-perkawinan, dan kalau nggak mau akan dibunuh mereka. Nah, ini cara apa? Menghilangkan satu bangsa, menghilangkan Israel. Jadi Babilonia itu Herodes, Nebukadnezar, Belshazzar, atau raja-raja yang lain, saudara, itu sangat ingin Israel yang sangat luar biasa ini itu dilenyapkan oleh mereka. Dengan cara apa? Keturunannya itu dicampur oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa orang Israel itu keturunan tidak boleh kawin dengan yang lain. Harus dengan yang sungguh-sungguh satu suku, satu perjanjian Tuhan. Dan ini digarap oleh siapa? Oleh kerajaan Babel, oleh Herodes, dan mereka kemudian dicampur aduknya, dikawin, ya. Dan kemudian identitas mereka sebagai Israel hilang. Dan disitulah apa yang terjadi di Rama. Tangisan itu Rahel, juga tangisan bangsa Israel waktu mereka dikumpulkan di Rama itu. Apa yang dikumpulkan? Mereka menuju tanah pembuangan, dan mereka akan kawin, dan mereka melebur, dan semuanya hancur semuanya. Jadi tidak ada harapan. Dan disitulah Yeremia memakai tangisan Rahel, dan tangisan Rahel dipakai Yeremia, dan Yeremia dipakai oleh Matius untuk apa? Menyatakan satu perasaan yang sama. Dan bagaimana ketangisan itu, ketakutan itu ada di dalam diri Yusuf dan Maria. Karena raja itu begitu luar biasa, dan mereka kemudian dengan perjuangan, dengan ketegangan, dengan hati yang takut itu, mereka berjalan dan Tuhan sertai mereka. Dan perhatikan, saudara, Yusuf dan Maria tidak disertai malaikat, tidak disertai apapun, dan mereka berjuang berjalan di tempat-tempat yang sulit, dan naik turun bukit-bukit itu, dan begitu banyak bahaya, banyak binatang, dan mereka berjalan. Dan apa yang terjadi setelah mereka mendengar bayi-bayi yang 2 tahun dibunuh? Saudara, kita pikir bahwa Maria lolos dari pembunuhan, dan Maria menyimpan dalam hatinya, karena satu anak ini, berapa puluh anak, berapa ratus anak kecil itu akhirnya mati semuanya. Begitu berharganya anak ini. Dan saudara jangan lupa bahwa anak yang dilihat oleh Maria, dilindungi oleh Maria, dibesarkan oleh Maria, disusui oleh Maria, dididik oleh Maria, dicintai oleh Maria, dan dihormati, dimanjakan oleh Maria, yang betul-betul dipeluk oleh Maria. Saudara, akhirnya anak ini mengikuti pembunuhan yang ada, yaitu anak-anak yang 2 tahun dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus yang waktu menjadi anak, ya dia lolos, nggak dibunuh. Tapi waktu dia besar, tidak bisa lolos. Jadi rancangan dari Herodes itu akan membunuh anak ini. Akhirnya ketahuan semua, oh ini anak ini yang mau jadi raja, oh ini yang lolos. Saudara, sangat mengerikan sekali. Dan disitulah Maria melihat anaknya digantung di atas, dan kemudian dicambuk, dibawa, dilihatin, diangkat, dan darahnya itu mengalir seperti darah anak-anak yang dibunuh. Berpuluh-puluh, beratus-ratus anak itu dibunuh dan bermandikan darah. Saudara, saya tanya, saudara pernah berpikir nggak bahwa Natal kita adalah Natal yang begitu banyak kebusukan, kelicikan, orang-orang yang kejam, orang yang sadis, orang yang sombong, orang yang munafik, orang yang begitu banyak sekali, dan itu mengiringi Natal kita. Dan yang paling mengerikan adalah banyak orang-orang yang membunuh karena ingin menempati kedudukan Natal itu. Ingin supaya saya yang menyanyi bukan kamu, saya yang berkhotbah bukan kamu. Saudara, semangat Natal itu kalau kita periksa dengan kacamata surgawi, saudara, apa yang kita lakukan ini, itu betul-betul banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak permusuhan, banyak perselisihan. Dan kita tahu
bahwa Natal seperti itu adalah Natal yang hampa, yang tiada arti. Tapi Natal yang kita melihat bagaimana tangisan-tangisan itu memperingatkan pada kita bahwa Mesias, anak Allah itu pasti akan selamat dan dia akan menyerahkan hidupnya dan dia mempersembahkan dirinya di kayu salib. Dan itu, jadi Ben-Oni, anak penderitaan menjadi apa? Anak kekuatanku, anak yang membuat saya tidak berharapan, menjadi anak yang akan menjadi kekuatan harapan bangsa Israel. Dan melalui Benyaminlah, kaum suku yang minoritas itu, yang kaum renan, kaum sisa itu dipelihara oleh Tuhan. Siapakah mereka? Maria Yusuf, Elisabeth Zakaria, Simeon, Hana, dan termasuk para gembala. Mereka yang betul-betul tetap memuji Tuhan, menantikan Yesus dan tidak beralih hatinya. Atau seperti Elia yang berkata pada Tuhan, Tuhan aku sendirian, gimana ini? Aku kalau mati gimana? Enggak akan. Kenapa? Karena 7.000 orang aku sediakan tidak menyembah kepada raja. Menyembah kepada berhala itu. Dan mereka ada 7.000 orang. Saudara, di sini kita melihat apa rahasia dari tangisan Rahel. Saudara, ada tangisan kesedihan karena berita Natal itu tidak tersampaikan. Bahwa kemenangan harapan, bahwa dia menyatakan, aduh nggak ada harapan ini. Terus bagaimana harapan saya? Dan kemudian oleh Yakub diganti Benyamin. Anaknya bukan anak penderitaan, bukan anak kesedihan, tapi anak kekuatan, anak yang akan mendukung kita, dan dia menjadi anak yang menjadi harapan kita. Surah itu diubah. Dan disinilah kita belajar apa? Waktu Rahel berduka, dia tidak tahu masa depan. Dia tidak tahu anaknya akan menjadi anak yang dipakai Tuhan. Dan termasuk Yusuf bagaimana dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melindungi dan melestarikan bangsa yang besar. Dan itu dari Yusuf. Karena Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan. Waktu dia tersiksa, waktu dia dihina, waktu dia dibuang, waktu dia dijual, waktu dia dikhianati oleh tukang minuman itu, tukang roti. Wah, saudara, itu banyak. Waktu dia kemudian dijebak oleh istri Potifar. Saudara, kemanakah kejahatan-kejahatan ini dialirkan oleh Tuhan? Kemanakah kegelapan hati yang sadis, pengkhianat, dan yang bengis, yang kejam? Kemanakah diarahkan? Yusuf tahu bahwa apa yang ada dalam hidupnya, kekejaman yang dia terima, pengkhianat yang terima, penyangkalan semua yang ada, termasuk Tuhan Yesus, seperti Yusuf, itu adalah menunjukkan kepada satu langkah untuk memelihara satu bangsa yang besar, satu kerajaan kekal yang besar. Dan disinilah rahasia itu. Jadi Rahel tidak tahu, dia mati dalam ketidaktahuan, tapi imannya menembus semua penderitaannya, semua kesedihannya, semua tanpa harapannya. Dia tetap beriman dalam anakku lah yang pasti akan melahirkan dan menurunkan Mesias. Saudara, kita harus betul-betul sadar betul. Jadi Rahel takut bahwa Mesias benih itu akan punah karena dia nggak punya anak. Anak-anaknya dianggap, aduh cuma 2 anak gimana? Wah, rasanya nggak mungkin. Dan bagaimana Babel itu merusak semuanya orang Israel. Dan 10 suku yang dibawa Menashe dan Efraim itu semua hancur, dikawinkan, dicampur oleh Herodes. Dan oleh siapa? Oleh Babilonia, oleh raja-raja seperti Nebukadnezar, Belshazzar dan semuanya. Surah itu dicampur, dia hancurkan semua dan betul-betul tidak ada. Dan mereka kemudian mendirikan kerajaan Israel di tanah Samaria, saudara. Jadi Samaria kenapa benci dengan Yerusalem, dengan orang Israel? Oh, ini orang Samaria. Saudara, karena sejarahnya itu, Samaria ini adalah wakil dari 10 suku yang hilang itu, saudara. Yang mereka bercampur dan dianggap kamu itu bukan Israel lagi. Kamu sudah najis, bangsa najis. Dan bagaimana Tuhan Yesus menghormati perempuan Samaria itu. Ada rekonsiliasi. Wah, itu luar biasa. Ya, kapan-kapan kita belajar tentang perempuan Samaria ini. Latar belakang sejarahnya. Saudara, itu bukan sesuatu yang cuma di sumur. Bukan, saudara. Itu ada latar belakang. Itu ketegangan dan peperangan, pemisahan yang ribuan tahun, saudara. Ya. Dan itu kita harus betul-betul tahu sampai hari ini. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang begitu sombong. Ya, kita bersyukur kita mendapatkan Rahel, mendapatkan pengharapan di dalam kematiannya, di dalam kesedihan, di dalam penderitaannya. Dan ini memberikan pada kita satu semangat, saudara. Jadi kalau ada orang sakit di dalam kesakitan dan tidak diobati, tidak mendapatkan kesembuhan, saudara, itu bukan berarti dia kurang beriman. Bukan berarti dia, ini anak yang dikutuk oleh Tuhan. Ini anak yang sial, ini anak yang dilaknat Tuhan, ini orang tua yang nggak benar, ini ada dosanya, kenapa dia mati di jalan ditabrak seperti itu, kemudian kepalanya penyet gitu kan.
Saudara, itu bukan seperti itu. Setiap orang percaya, apa yang terjadi, kesedihan, penderitaan yang ada, saudara, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Ben-Oni menjadi Benyamin, menjadi anak kekuatan Tuhan. Dan inilah yang kita beritakan, saudara. Ini yang harus kita bawa, sukacita ini. Dan di dalam Kejadian 35 dikatakan bahwa waktu Rahel menangis dan dia memberikan nama Ben-Oni dan dia kesakitan luar biasa, dia mati, saudara. Mati di dalam kemenangan. Dan seperti wanita lain. Dan dia mati bersimbah darah. Karena dia melahirkan. Dan semua darah semua. Dan keluarlah anak ini. Anak yang disebut satu-satunya harapanku. Nah, saudara, kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, saya akan berikan share PowerPoint-nya. Dan setelah itu kita berdoa. Nah, saudara, supaya kita bisa belajar ya. Saudara bisa belajar dan nanti kalau bisa mau copy bisa. Dan kalau saudara ada pertanyaan dan juga sharing dengan berkat yang sudah saudara dapatkan, bisa kontak ke kami. Dan kita bisa berdoa bersama supaya kita betul-betul mengembalikan perayaan Natal dalam perayaan sesungguhnya. Perayaan yang kudus, yang suci, yang berkenan pada Tuhan. Ya, ini judulnya. Kemudian ini Matius tadi yang saya jelaskan. Kemudian Natal berbandingkan darah. Nah, mengapa? Apa alasannya berbandingkan darah? Karena ada pembunuhan. Ada anak-anak yang dibantai. Dan ini langkah-langkahnya. Dan bagaimana ratapan Rahel dari kehidupan dia yang penuh dengan sengsara, yang dia mandul, kemudian dibuka kandungannya oleh Tuhan, dan dia punya anak, gak punya anak sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Akhirnya Tuhan berikan anak itu ya. Nah, namanya Yusuf dan Benyamin. Nah, waktu dia melahirkan Benyamin, asal namanya adalah Ben-Oni. Nah, di sini saudara, nanti saudara pelajari, diganti oleh Yakub menjadi Benyamin, anak kekuatan, anak tangan kanan, anak yang paling dipercaya, anak yang paling dekat. Ya, di sini ya. Dan kemudian Rahel, saudara bisa melihat tentang kondisi antara Rahel dengan pembuangan, dan mereka menangis waktu mereka dibawa ke pembuangan. Bangsa Israel itu menangis semua. Tuhan, dan mereka tidak dikembalikan oleh Tuhan, dan mereka tidak di hati bertobat. 70 tahun ya, 70 tahun Tuhan hajar habis. Dan seperti Rahel juga sama, akhirnya dia mati juga. Dan juga sama seperti pada saat bangsa Israel zamannya Herodes ya. Dan ini satu kemenangan di dalam penderitaan dan kesedihan yang luar biasa. Ini gambarnya. Oke, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan dan kita mohon pertolongan pada Tuhan.